Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kami akan memaparkan hasil mini riset kami berupa video edukasi mengenai dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun yang kami teliti di beberapa wilayah di Kota Makassar. Mini riset kami ini dilaksanakan oleh 5 orang, yaitu saya sendiri Fadil Muhammad dan rekan-rekan saya yaitu Klerin Arya Rahmanda, Citra Wulandari Edi Ningtyas, Desya Gita Fania Yusri Abbas, dan Fadila Triastuti Nawir. Mini riset kami ini akan mengangkat beberapa problema yang mengenai dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun, mulai dari apa yang menyebabkan masalah ini terjadi, kemudian apa solusi yang ditawarkan untuk masalah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memberikan pemaparan lebih lengkap mengenai dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengamatan yang kami lakukan terhadap dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun. Namun sebelum menjelaskan gambaran dari dampak game online, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desya Gita Fania Yusri Abbas, saya dari kelompok 5. Dari mana kami mendapatkan gambaran dari dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun, yaitu kami melakukan pengamatan atau mengamati, wawancara, dan juga kami membaca jurnal sebagai sumber referensi kami. Yang pertama, sejak pandemi, orang tua diharuskan memberi anak-anak mereka ponsel sebagai media pembelajaran. Itu dikarenakan sejak pandemi anak-anak diharuskan untuk belajar dari rumah. Nah, dari sini orang tua mau tidak mau memberikan anak-anak mereka ponsel untuk pembelajaran yang akan terjadi selama daring berlangsung. Alasan lain kenapa orang tua memberikan ponsel kepada anak-anak mereka, yaitu karena banyak orang tua yang saat ini terlalu sibuk untuk memberikan perhatian kepada anak mereka, sehingga menurut mereka dengan memberikan anak mereka ponsel sebagai media pembelajaran atau hiburan, itu karena mereka berpikir jika mereka memberikan ponsel, maka anak-anak mereka tidak akan rewel selama mereka pergi untuk bekerja. Namun saat ini banyak sekali orang tua yang lalai dalam mengawasi anak mereka saat bermain ponsel. Mereka tidak tahu apa saja yang anak-anak mereka lakukan selama diberi ponsel. Nah, banyak juga orang tua yang tidak memiliki edukasi yang cukup mengenai game apa saja yang dimainkan oleh anaknya. Mereka tidak mengerti apa saja dampak dari game online. Lalu, anak-anak mulai penasaran dan mulai mencoba game online yang berbau agresi, yang biasanya dimainkan oleh orang dewasa, seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Serta masih banyak lagi game online yang saat ini berpengaruh untuk perkembangan anak-anak. Lalu setelah anak-anak mulai memainkan game-game yang berbau agresi seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mulai kecanduan untuk bermain game. Nah, hal ini menyebabkan anak mengalami banyak sekali dampak negatif seperti perkembangan sosial, attitude, moral, dan lainnya. Itu karena mereka bergaul atau bermain dengan orang dewasa yang seharusnya kata-kata yang mereka lontarkan belum cukup normal untuk dikatakan oleh anak-anak seusia 6-12 tahun. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya berikan sebagai gambaran fenomena dampak game online terhadap anak usia 6-12 tahun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Jadi beberapa saat lalu, kelompok kami telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara, baik kepada anak maupun kepada orang tuanya. Pertanyaan pertama, apa sih yang menyebabkan anak usia dini bisa kecanduan bermain game online? Terus, apa dampak game online yang berbau agresi terhadap perkembangan anak usia 6-12 tahun? Juga apa perbedaan perilaku anak sebelum dan setelah kecanduan game online? Terakhir, untuk orang tua, apa yang dilakukan orang tua untuk mengatasi kecanduan tersebut? Nah, setelah wawancara langsung ke lapangan kepada beberapa anak dan orang tua, serta riset ke beberapa tempat, kami menemukan beberapa penyebab
anak kecanduan game online. Pertama, kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya. Kedua, orang tua yang terlalu sibuk dan beranggapan bahwa mengizinkan anaknya bermain game online adalah solusi agar anaknya tidak ketergantungan terhadap orang tuanya. Dan terakhir, pengaruh lingkungan di mana mereka sering melihat orang yang dewasa memainkan game online sehingga muncul rasa penasaran untuk mencoba. Nah, setelah melakukan wawancara langsung di lapangan, kita telah mengumpulkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama itu penyebab dari anak kecanduan game online. Yang pertama, adanya kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya. Yang kedua, orang tua yang terlalu sibuk dan beranggapan bahwa dengan mengizinkan anaknya bermain game akan menjadi solusi agar anaknya tidak ketergantungan terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh lingkungan di mana mereka sering melihat orang dewasa memainkan game online tersebut sehingga muncul rasa penasaran untuk ikut mencobanya. Selanjutnya, untuk pertanyaan dampak game online itu sendiri bagi perkembangan anak. Yang pertama itu ada dampak bagi perkembangan moral, di mana anak akan terkadang nekat mencuri untuk membeli item yang ada di dalam game online tersebut. Yang kedua, dampak fisik dan juga motorik, di mana anak yang kecanduan game online ini akan cenderung terlihat lebih lesu dan juga lamban dalam bergerak karena terbiasa berdiam diri di satu tempat dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, ada dampak kognitif, di mana prestasi akademik anak tersebut itu akan menurun karena sulit fokus dan juga malas belajar. Yang keempat, ada dampak sosial dan emosional, di mana anak akan menjadi sangat tertutup dari interaksi sosial dan menjadi sangat agresif, mudah tersinggung, marah, dan mudah terpancing emosi saat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian yang terakhir itu ada dampak bagi perkembangan bahasa, di mana anak akan menjadi terbiasa menggunakan bahasa kasar yang biasa didengar dari percakapan game online, seperti kata maaf, anjing, babi, kurang ajar, anak haram, dan lain sebagainya. Ada beberapa jawaban yang ditemukan dari pertanyaan perubahan perilaku anak sebelum dan setelah kecanduan game online, yaitu anak yang sebelumnya aktif bersosialisasi menjadi sangat tertutup dari kehidupan sosial, anak yang sebelumnya rajin menjadi malas, anak yang sebelumnya periang menjadi sangat pemarah, anak menjadi malas makan sehingga terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan seperti kurus, mudah sakit, dan terlihat sangat lesu. Anak yang sebelumnya terdidik menjadi anak yang kurang dalam beretika. Baik, dari beberapa pertanyaan di atas, kami dapat simpulkan solusi, yaitu orang tua lebih mengawasi anaknya saat bermain game online. Karena satu sisi game online juga memiliki dampak positif sebagai hiburan saat anak jenuh, dan membangun perkembangan kognitifnya dengan berpikir cepat saat bermain game, serta belajar membangun strategi dalam melindungi diri sendiri. 2. Mengatur durasi game pada anak. 3. Memberikan edukasi agar tidak mencontoh hal-hal buruk yang ada dalam game. Dan yang terakhir, orang tua meluangkan lebih banyak waktu bagi anaknya seperti mengajaknya ke pusat bermain, mengajaknya berlibur, dan memperbanyak family time di rumah. Sumber data yang kami gunakan yaitu kita melakukan observasi kegiatan anak dan wawancara secara langsung kepada pengolah panti asuhan Reski Ilahi, Kelurahan Kasih-Kasih, Jalan Todupuli 6, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. 2. Kita melakukan observasi kegiatan anak dan wawancara secara langsung kepada orang tua di Time Zone Mall Panakukang, Makassar. 3. Kita melakukan observasi kegiatan anak dan wawancara secara langsung kepada orang tua di beberapa tempat di Kota Makassar. Dan yang terakhir, kita membaca referensi dari jurnal. Sekian, terima kasih.